Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami dapat berkumpul bersatu Tuhan, menguatkan hati kami Tuhan, dan kami siap Tuhan. Buka hati kami untuk menerima firman daripada-Mu Tuhan. Berapi hamba Tuhan, kiranya bukan dari kekuatan dan pemikiran hamba Tuhan, dan sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu Tuhan, dan biarlah apa yang disampaikan semuanya berasal dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan pada hari ini untuk menerima berkat-Mu. Yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh hambanya. Pada hari ini saya dapat sharing firman Tuhan. Biarlah firman yang saya bagikan kiranya bisa menjadi berkat. Pada hari ini kita akan saya akan membawakan tentang maksimal seperti Triwira Daud. Ya, next. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita tahu pada hari ini kita masih tetap menyaksikan peperangan yang terjadi oleh negara Israel dengan orang Filistin gitu ya. Sampai saat hari ini kita masih terus menyaksikan ya dari media sosial, berita-berita semuanya bahwa sangat luar biasa berapa ribu orang yang meninggal karena pertempuran ini. Dan karena pertempuran ini pun banyak dampaknya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Dampaknya pasti ya pada ekonomi secara global itu terasa. Terus bicara juga secara pemanasan politik. Bahkan kemarin saya dapat berita juga pada tanggal 7 Oktober itu dimulai ya. Orang-orang Hamas, kelompok Hamas ini yang berasal dari Filistin ini meluncurkan rudal roket gitu, sebanyak 5.000 rudal roket ke Israel. Jadi lumayan banyak juga ternyata yang tewas di Israel ini. Kalau kita flashback ke belakang, ternyata sebelum pertempuran ini kita bisa lihat emang bangsa Filistin ini dengan bangsa Israel itu dari dulu udah mempunyai banyak konflik gitu. Nah, konflik itu akan terus berlanjut sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat di Matius 24 ayat 3 sampai 14. Oke, baik saya bacakan. Ternyata perang ini sudah pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang permulaan penderitaan. Kita baca di sini ayat 24 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Nah, ayat 4 ini jawaban Yesus ya. Jawaban Yesus. Kita sambil baca bersama-sama. "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Ayat 5. "Sebab banyak orang akan datang Ayat 6. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi
tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada beberapa dari tempat bumi akan, tetapi semuanya sudah permulaan pemerintahan Ya, cukup. Bapak Ibu, ternyata dari zaman sebelum peperangan ini terjadi, Tuhan Yesus udah mengingatkan kita. Bahkan dia sudah memberi suatu clue ya. Nah, ini adalah suatu penggenapan Bapak Ibu semuanya. Ternyata penggenapan yang sudah dibicarakan Yesus pada 2000 tahun yang lalu terjadi. Bukan saat ini saja. Kemarin Rusia dengan Ukraina aja itu salah satu tanda-tanda akhir zaman. Berarti tanpa disadari kita sekarang sudah memasuki akhir zaman Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Tanpa kita sadari, krisis, siapa yang di sini yang ngerasain krisis ekonomi saat ini? Yang usahanya dulu biasanya kalau misalkan omset per hari sekian, pasti sekarang menurun. Ada yang ngerasain Bapak Ibu semua? Ada. Rasa ya? Berarti benar Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, ternyata ini bukan ucapan kosong dalam Alkitab ini, tetapi Alkitab menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu terjadi saat-saat hari ini. Oke, kita lanjut lagi baca ayat ke-9 ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, Dan kamu akan dituduh dan menghasut dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama. Ayat 10. Dan banyak orang akan murka, mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan saling menyalahkan. Ayat 12. Karena makin bertambahnya kebanyakan, maka kasih kebanyakan orang menjadi. Oke, ayat 13, Pak. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil keadaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru juga. Oke, baik. Next. Nah, kita fokus ke dalam ayat 13. Ayat 13 ini berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oke, Bapak Ibu, kita lihat karena sudah banyaknya fenomena-fenomena sehingga bicaranya tentang idealis ya Bu, idealis ataupun bicara tentang memikirkan pribadi biasanya. Karena kebanyakan kesusahan semua orang jadi melupakan kasih gitu. Mereka selalu berpandangan ke diri sendiri, gue juga masih belum cukup, buat apa gue ngasih gitu misalkan ya, contohnya begitu. Saya juga masih kurang gitu, buat apa saya memberi gitu. Nah, itu semua terjadi Bu, bapak-bapak semua terjadi karena kenapa? Kita udah bukan lagi memikirkan kasih yang menjadi ciri khas tentang Kristus kasih, tetapi kita menjauh dari itu sehingga kita memikirkan diri kita pribadi karena dasarnya kita nggak kuat, dasarnya kita nggak tinggal dalam Kristus sehingga kita menjadi memikirkan diri kita sendiri dan jauh dari kata kita percaya pada Yesus dan beriman kepada Kristus. Karena memang sekitaran kita ini menggiring kita untuk kita menjauh daripada Kristus. Okay, next. Bagaimana sih caranya kita bisa bertahan sampai hari kesudahan? Pertanyaannya itu. Kita akan belajar untuk belajar dari para pahlawan-pahlawan Daud yang dibicarakan sebagai triwira Daud. Oke, next lagi. Oke. Ayat ini kita baca di 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 23. Yang ada sambil baca ya, biar tahu alurnya. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 23. Yang ada Alkitabnya boleh dibuka. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin.
Masih belum ketemu semua ya berarti ya. Ayo. Udah ya? Oke. Kita masuk ke ayat yang 8. Kita mengenal. Ya. Ayat 8. Oke, kita baca. Inilah nama para pahlawan Isbaal, orang Hakomi, orang Oke, cukup. Slide-nya aja, biarin di slide-nya aja. Nah, Isbaal ini adalah salah satu perwira, triwira dari Daud gitu ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 8 ini, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang ketika mati dalam satu pertempuran. Bayangin satu orang bisa melawan atau bisa menikam mati prajurit Filistin ini dalam satu kali pertempuran, 1 lawan 800 ya. Berarti ini sangat luar biasa Isbaal ini. Yang kita bisa dapat dari Isbaal ini, next. Ya. Nah, yang kita bisa belajar ini dari Isbaal. Isbaal ini kalau kata orang sekarang bukan kaleng-kaleng nih orangnya. Dia memaksimalkan kemampuan yang dia punya gitu. Talenta yang dia punya. Tentunya dia banyak berlatih dan dia mau belajar hal-hal baru. Nah, sama dengan kita untuk mencapai hari kesudahan ini, kita juga harus sama gitu. Maksudnya kita juga harus memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita. Apa sih yang Tuhan mau dalam diri kita gitu. Kita harus menelaah gitu. Tuhan tuh sebenarnya mau apa sih dalam diri kita? Pasti kita semua punya tujuan. Kita hidup pasti punya tujuan. Nah, kadang-kadang kita bingung. Apa sih kelebihan diri kita? Apa sih yang Tuhan berikan buat kita? Talenta yang Tuhan berikan sama kita? Kadang-kadang sampai sekarang aja saya kadang-kadang bertanya gitu. Tuhan mau apa sih sama hidup saya gitu. Kalau bicara tentang usaha misalkan, usaha apa aja saya mengikutin gitu. Di mana ada peluang saya ikut gitu. Tetapi kan kayaknya kita ke bawah arus gitu ya. Oh, usaha orang kayak gini nih rame, kita ikut sini. Oh, ada ini orang usaha ini kita ikut sini. Padahal kata Tuhan bukan itu gitu. Bukan itu yang saya mau. Coba telaah lagi. Nah, coba kita introspeksi diri. Sebenarnya tuh Tuhan tuh mau kita tuh gimana sih gitu. Tuhan tuh mau kita tuh apa sih gitu. Apabila kita sudah menemukan kelebihan ataupun talenta yang Tuhan berikan sama kita, tinggal proses yang kedua adalah terlatih gitu. Kita fokus di usaha ataupun bidang yang kita jalankan apa ya, kita berusaha mengenal hal-hal tersebut dan berusaha untuk ahli di bidang itu gitu, sehingga kita bisa bersaing sama orang-orang yang lain gitu. Nah, itu yang dijadikan kita tuh bisa kuat dalam kehidupan kita. Tetapi tetap apabila semuanya itu dari Tuhan, pasti Tuhan didik kita gitu. Walaupun kadang-kadang nggak mudah. Biasanya kalau kita memulai hal baru, belajar hal yang baru gitu ya, untuk membuka potensi yang di dalam diri kita, biasa banyak rintangannya. Kalau misalnya kita bicara dalam usaha, biasanya kena tipu, kena bohong, atau kena apa gitu. Awalnya tuh biasanya karena kita belum mahir di bidangnya. Tapi dengan seiringnya waktu, karena kita terlatih, mental kita terlatih, analisis kita terlatih, insting kita kuat gitu. Nah, semuanya itu kan hikmat dari Tuhan. Semuanya karena pengalaman gitu, sehingga kita menjadi maksimal dalam talenta yang Tuhan berikan ke kita.
Nah, ini poin pertama yang kita bisa belajar dari tiga triwira ini ya, Isbal ini. Oke, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah Eliezer. Kita baca ayat ke-9, 1, 2, 3. Dan sesudah dia Oke. Di sini dikatakan bahwa Eliezer saat bangsa Israel lari dari serangan orang Filistin, ya, dia santai aja nih sama Raja Daud. Bahkan dia mengolok-olok orang Filistin gitu. Jadi kesannya orang mah yang lainnya udah pada kabur gitu ke belakang gitu ya. Dia mah tetap stay gitu sama Daud. Bahkan dia mengolok-olok bangsa Filistin gitu. Next. Nah, kita bisa belajar dari Eliezer. Eliezer ini memiliki pengaruh yang positif dan tidak mudah dipatahkan oleh keadaan. Siapa yang di sini selalu ngerasa banyak keluhan pada hari-hari ini? Ada yang ngeluh hari-hari ini? Ada yang ngeluh ya? Banyak ya? Berarti banyak hal-hal yang membuat kita patah semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak hal-hal yang membuat kita itu mengeluh, seakan-akan kita tidak ada daya, seakan-akan kita nggak ada kekuatan. Eliezer bisa bangkit dan dia bisa mengolok-olok karena dia tahu posisi diri dia itu di mana, karena dia tahu siapa yang bersama dia. Bukan sekonyong-konyong Eliezer dia mengolok-olok tapi dia nggak ada keberanian. Enggak, karena dia tahu dengan dia memiliki semangat daripada Tuhan, dia di posisi Tuhan. Segala sesuatu yang kita lihat bahkan kira-kiranya itu tuh jadi masalah bagi kita, dia bisa tenang gitu untuk menghadapi ini. Sama dengan kehidupan kita. Kita tuh selalu mentok, misalkan, terus usaha sepi, misalkan itu kan jadi kayak jadi gunung gitu di pikiran kita tuh. Kita tuh jadi apa? Jadi patah semangat, hilang harapan gitu ya. Tapi sekali lagi, apabila kita dekat sama Tuhan, kita tahu maksudnya Tuhan, kita akan mempunyai hal yang positif. Kita akan belajar dari Eliezer ini. Eliezer ini bukan orang yang biasa gitu. Dia mempunyai hal-hal yang positif. Jadi apabila Bapak Ibu semuanya sekarang ini lagi dalam kondisi berbeban berat ataupun ada masalah, ayo bangkit dan berpikir positif dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga saat kita sudah mencari apa yang kiranya Tuhan mau dari kita dari awal, terus saat kita menemukan hambatan, kita jangan nyerah, kita harus lebih semangat lagi seperti Eliezer ini, sehingga Tuhan nyatakan kemenangan yang besar. Kita baca di ayat yang ke-10. Coba ayat yang 10. Buka dulu ayat 10. Ayat yang 10 dulu. Ini enggak saya catat tadi. Ayat 10-nya lupa saya. Ya, kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Ya, puji Tuhan. Kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tetapi saat dia mengolok-olok, dia nggak cuma mengolok-olok dan dia pergi, enggak. Tetapi dia maju, bapak semua. Dia maju dan membantai semua orang-orang Filistin itu dengan kuasa Tuhan gitu.
Nah, di sini Tuhan memberikan kemenangan bagi umatnya yang percaya, dan bukan cuma percaya tetapi melakukan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan berikan kemenangan mutlak bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa Israel. Nah, di sini konteksnya bangsa Israel balik lagi, yang tadinya udah takut, udah kabur. Saat kabur, ternyata Eliezer memenangkan pertandingan itu, pertempuran itu. Cuma bangsa-bangsa itu balik lagi cuma untuk merampas, bukan lagi untuk berperang, merampas. Jadi tinggal menjarah doang kemenangannya gitu. Nah, di sini sangat luar biasa yang saya dapat dari Eliezer ini. Ternyata Tuhan pakai anak-anaknya dikala kadang-kadang kita lihat nggak ada kesempatan untuk kita menang gitu. Tetapi Tuhan apabila berserta dengan kita, mau apapun orang jahat sama kita, mau strategi apapun yang dipakai kita, di dalam kita, di dalam usaha kita dalam kebenaran, di dalam pekerjaan kita, di dalam kita kebenaran, percayalah Tuhan Yesus akan tolong kita, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita, dan Tuhan Yesus akan menyertai kita untuk melawan orang-orang yang seperti itu. Dan jangan sampai kita ke bawah arus gitu, maksudnya karena kita lihat rekan-rekan di kerjaan kita, misalkan dia berbuat nggak baik gitu, misalkan hal-hal, misal contoh yang di kantor-kantor mereka berkelompok untuk mencari kepentingan pribadi gitu, untuk pribadi. Kita kadang melihat di sekitar, dia juga begitu, kita ikutan gitu. Jangan sampai begitu. Kita harus jadi orang-orang beda gitu. Anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang beda. Anak-anak Tuhan harus mempunyai integritas yang baik gitu. Di usaha sama. Kita lihat ada usaha orang-orang semuanya pada main curang gitu. Berpolitik curang. Bagaimana caranya dapat keuntungan. Tetapi anak-anak Tuhan gak boleh seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh usaha dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi tetap kita pakai cara-cara yang benar gitu. Bukan cara-cara licik. Oke. Kita belajar lagi yang ketiga, prajurit yang ketiga. Next. Ya. Kita baca lagi ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Sudah dia sama Amin. Ya. Yang ketiga adalah perwira ketiga, yang terakhir adalah sama. Sama ini dikasih kepercayaan oleh Daud ini menjaga. Kalau kita lihat di sini adalah dia menjaga suatu ladang. Kalau kita lihat misalkan ke daerah-daerah, untuk ladang, bicara ladang bukan tanah yang luas. Tapi kalau misalnya di sini tuh kalau kata saya mah petakan, kalau di kampung mah bilangnya tanah teh petakan, misalkan sekitar 2.000 sampai 5.000 meter gitu. Kan nggak terlalu besar, nggak kayak ngerebut satu desa gitu. Nah, tetapi orang Filistin ini pingin ngerebut yang kecil ini gitu, pingin direbut gitu dari si Sama ini. Tetapi Sama ini kalau misalkan dia berpikirnya, udahlah timbang ngejaga tanah, gua harus tanah sepetak gini, masa kudu sampai mati gitu dilawan orang-orang Filistin, mendingan ini kabur dah gitu, maksudnya daripada cuma ngebelain tanaman kacang merah doang gitu, mending kabur kata gitu. Ternyata enggak, Bapak Ibu semua sekalian, ternyata Sama ini walaupun diberikan tanggung jawab kecil, tetapi dia enggak menyanyiakan tanggung jawab ini. Next. Ya. Sama ini punya tanggung jawab orangnya. Dan dia setia terhadap hal-hal yang kecil. Nah, begitu juga kita Bapak-bapak, Ibu-ibu. Siapa yang di sini punya tanggung jawab
mau gede kecil, misalkan di gereja inilah gitu. Misalkan kita bicara tentang misalkan kolekte ataupun usher atau apa, itu kan ada yang bilang bicara tanggung jawab kecil atau besar. Tetapi bagaimana kan kita meresponinya? Walaupun kita diberikan tanggung jawab kecil, dengan setia kita melakukan perkara-perkara yang kecil, pasti kita juga akan setia dengan perkara-perkara besar. Tetapi jangan harap kita akan bisa mengerjakan perkara-perkara besar kalau kita nggak setia dengan perkara-perkara kecil. Nah, kita belajar dari Triwira yang ketiga ini adalah sama. Kalau ngelihat untung rugi, kayaknya dia lebih baik dia tinggalin itu ladang atau lahan yang kecil itu daripada dia mati gitu. Tetapi karena dia setia dan dia juga tahu dia harus bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh, kalau orang sini dunungan ya. Dunungan tuh kayak bos lah gitu, ataupun dari Daud gitu. Dia pertahankan itu sampai mengorbankan nyawanya gitu. Tapi kalau bicara tentang pelayanan, saya nggak sanggup di sini. Om Denila mungkin yang udah menjalani pelayanan tuh berat, Bapak Ibu. Saya berdiri di sini aja, sebenarnya saya ngerasa saya belum layak sebenarnya. Kalau misalnya mau lihat keadaan diri saya gitu. Tetapi ada tanggung jawab gitu yang Tuhan berikan ya lewat dari hambanya, memberikan kepercayaan. Saya sudah belajar ini dari jauh-jauh hari, cuman memang nggak mudah untuk menyampaikan suatu firman gitu yang notabene kita tuh sebenarnya harus menghidupkan firman itu terlebih dahulu gitu. Kita berusaha. Saya berdiri di sini memberikan ini pun belum tentu saya sudah lolos 100% gitu tentang firman ini. Sama-sama belajar Bapak Ibu semuanya gitu. Kita sama-sama kita belajar untuk setia dalam perkara-perkara kecil, dan kita juga setia untuk dituntun Tuhan untuk menjalankan perkara-perkara besar nanti. Entah itu dalam pelayanan Tuhan, entah itu dalam kehidupan kita, pasti Tuhan memberikan tanggung jawab ke dalam diri kita masing-masing. Walaupun kita cuma sebagai ibu rumah tangga, pakailah kepercayaan itu daripada Tuhan. Jadilah seorang ibu yang bijaksana, mendidik anaknya dengan baik gitu ya. Jangan anaknya nangis sedikit udah kesal, maksudnya mukul gitu ya misalkan, ataupun marah-marah gitu. Emang saya tahu jadi seorang ibu tuh nggak gampang juga. Kalau kata istri saya di rumah, dia selalu ngomong, iya katanya, kalau misalnya kerjaan seorang istri mah katanya nggak ada kelihatannya katanya gitu. Selalu nggak begitu ibu. Anak nangis, kadang-kadang ngeberesin juga pekerjaan rumah, masak gitu. Laki-laki mah santai aja, maksudnya ya emang udah bagiannya kita diberikan masak gitu. Kadang-kadang kita kurang syukur gitu, udah dimasakin ini emang gak ada yang lain gitu. Padahal dia udah nyiapin gitu, kadang-kadang udah disiapin, kita nggak makan di rumah, malah makan di luar, kan kasihan, sedih gitu. Udah persiapannya tuh mateng kata dia tuh gitu. Itu sedikit intermezzo bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, kita next lanjut. Ya, kita baca lagi di ayat 14, 15, dan 16. Kita baca bersama-sama ayat 14, 1, 2, 3. Pada waktu itu Amin. Oke. Kenapa saya selalu ingin baca bareng-bareng, biar sama-sama kita semua tuh tahu alur cerita ini semua, sehingga bukan kata saya doang, tapi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya juga baca, sehingga bisa menggambarkan kejadian
yang sesungguhnya di dalam firman Tuhan ini. Next. Ya. Oke. Nah, kita tahu di kisah ini saat waktu Daud ada di dalam kubu, dia tuh kayak semacam apa ya? Bahasanya cuman ada satu keinginan gitu, keinginan meminum air dari perigi Bethlehem gitu. Nah, sedangkan kalau kita gambarkan lagi di situasi itu, misalnya di sini Daud nih sama perwiranya. Nah, di depan kita ini semua di bawah ini ada kemah-kemah orang Filistin gitu, orang-orang yang benar-benar musuh kita gitu ya. Nah, periginya itu, airnya itu ada di seberang dari kemah itu. Kita harus ngelewatin kemah itu baru kita bisa ngambil perigi air itu gitu. Nah, di sini nggak ada yang namanya bicara lagi ketika perwira ini, nggak ada yang namanya udah lu aja yang ngambil, lu aja yang ngambil gitu. Wah, Daud mah ada aja, udah tahu di depan kita ada musuh banyak, dia minta air itu lagi gitu. Ya, nggak ada. Inisiatif yang tinggi, berinisiatif. Dan kalau kita bicara zona, itu bukan zona yang nyaman di situ. Maksudnya kita si perwira itu bukan zona yang nyaman. Dia harus nerobos orang-orang itu, bukan zona yang nyaman. Tetapi dia mau gitu, berkorban, berinisiatif untuk tuannya, untuk Daud gitu. Sehingga dia berjalan menerobos gitu, menerobos dan membantai semua orang-orang yang ada di perkemahan itu. Dan betapa kita bisa gambarin bahwa saat itu dia mengambil perigi ini, air ini, dan membawanya, itu bukan dengan keadaan yang bagus-bagus aja gitu seperti dia awal berangkat. Saat dia pulang ke Daud, ternyata darah semua udah bercucuran darah badan dia. Semuanya udah nggak seperti biasa gitu. Mereka melawan arus gitu, sehingga mengorbankan diri mereka untuk sebuah air gitu yang cuman Daud mau gitu. Oke. Next. Nah, kita baca lagi ayat 18. Oke. Ayat 18, 1, 2, 3. Ya. Kalau kita lihat di dalam terus nanti kita baca lagi, ternyata sebenarnya pemimpin dari prajurit Daud ini adalah Abisai sebenarnya. Tetapi Abisai tidak tercatat sebagai triwira Daud gitu. Kalau misalkan gitu ya, Abisai diangkat sebagai kepala gitu, kepala prajurit gitu. Minimal dia mempunyai kriteria yang cukup baik gitu dalam perang, strategi perang gitu gitu ya. Tetapi dia tidak dapat menyamai dengan triwira ini. Dia nggak sama gitu. Di hati Daud dia nggak sama gitu, seperti 3 orang yang ada di dekat Daud gitu. Oke, kita baca lagi. Next, ayat 20. 1, 2, 3. Selanjutnya. Yang besar jasanya. Ayat 21. Tangan orang itu ayat dua-duanya.
Ayat 23. Di antara kedua orang itu yang paling dihormati, tetapi dia tidak dapat menguasai dan Daud mengangkat dia. Amin. Nah, di ayat 20 ini ada lagi prajurit Yoyada namanya. Dan dia tuh salah satu prajurit yang dihormati gitu. Orang yang bijaksana, yang punya karisma gitu. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus firman Tuhan mengatakan, tetapi dia tidak bisa gitu menyamai Triwira ini. Dia nggak bisa. Maksudnya di hati Daud tuh dia nggak maksudnya walaupun dia sebagai orang yang dihormati, tetapi dia nggak sama dengan Triwira ini. Sebenarnya kita bertanya, sebenarnya Triwira ini siapa sih sebenarnya gitu ya? Kita pasti bertanya-tanya, Triwira ini tuh siapa sih sebenarnya di dalam kerajaan ini? Ya ternyata dia bukan siapa-siapa, bukan yang punya jabatan tinggi, dia bukan yang punya kapasitas tinggi, tetapi tiga orang ini adalah orang yang punya kualitas yang baik gitu. Walaupun dia bukan orang-orang yang punya jabatan gitu, tetapi dia punya fungsi yang luar biasa dan dia bisa ada di hati Daud tuh. Tiga orang itu ada di hati Daud tuh karena ketulusannya, kesetiaannya gitu. Nah, kita bersyukur gitu ya. Saat ini kita memang bukan keturunan mutlak gitu. Kita bukan keturunan mutlak dari bangsa Yahudi, ataupun kita bukan keturunan mutlak gitu misalkan dari bangsa-bangsa yang sebenarnya Tuhan janjikan gitu. Abraham kita bukan keturunan mutlak, tetapi Tuhan gitu ya nggak lihat status kita dari mana gitu. Tuhan nggak lihat jabatan kita apa gitu, dan Tuhan juga nggak lihat status kita dalam ekonomi ataupun dalam kehidupan kita apa. Tetapi yang Tuhan lihat adalah aktualisasi hidup kita, perjalanan hidup kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita gitu. Mau kita dari orang Batak, mau kita dari orang Jawa, mau orang dari Manado, mau dari orang Chinese, mau dari manapun Tuhan gak lihat. Tetapi Tuhan lihat ini jiwa Tuhan, ini anak Tuhan. Sehingga kita harus bersyukur gitu. Sampai saat ini kita bisa percaya Tuhan, dan kita masih dipiara Tuhan. Sehingga sampai saat hari ini tangan Tuhan tidak kurang-kurangnya dalam kehidupan kita. Siapa hari ini yang sehari nggak makan? Ada di sini? Ada? Nggak ada kan? Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Karena banyak orang di luar sana yang kita nggak tahu sebenarnya ya. Mereka sampai kesulitan untuk makan. Sedikit kesaksian saya punya karyawan gitu ya yang jaga di tempat saya gitu ya. Kesaksian ini suami istri, mereka tuh perantauan. Dia perantauan dari Sumatera sana. Dia datang ke sini, dia nempatin rumah saudaranya ada di dekat tempat saya. Dan saya ketemu sama orang tua lakinya nih gitu. Dia lagi servis ke tempat saya. Saya tanyain, ngobrol lah kita kan. Dia dari agama seberang gitu ya. Terus tiba-tiba sering jalan tuh deket lah. Maksudnya kita suka aja komunikasi sama saya. Tiba-tiba saya dapat info istrinya sakit. Dia usaha makanan gitu di sekolahan. Istrinya sakit, stroke. Ternyata stroke-nya udah kedua kali. Jadi sulit untuk normal kembali gitu ya. Dan karena kita udah mulai dekat, jadi akhirnya saya tahu gitu bahwa ternyata
istrinya inilah yang banyak ambil peran dalam bantu kehidupan sehari-hari gitu. Saya lihat istrinya sangat luar biasa gitu, maksudnya dia punya anak 5, yang 4 masih pada kecil-kecil gitu ya, maksudnya bahkan ada yang masih kelas 1 atau kelas 2 SD gitu, maksudnya kan masih banyak kebutuhan sekali gitu maksudnya. Nah, ternyata saat istrinya sakit, karena stroke itu kan bukan hal yang instan, harus ini ya, terapi, terus minum obat juga harus teratur. Akhirnya sedikit demi sedikit usaha juga kemarin saat COVID itu jadi ambruk mereka gitu, maksudnya jadi nggak ada penghasilan lagi, sehingga tokonya dijual sama dia gitu ya, terus kendaraannya dijual. Nah, suaminya ini ya kalau saya lihat maksudnya kurang bisa usaha gitu, karena emang ada keterbatasan pendengarannya, dia sedikit kurang bagus pendengarannya gitu. Singkat cerita, anaknya kerja di tempat saya gitu, anaknya kerja ya. Kalau anaknya kan maksudnya nggak terlalu ini ya, kita banyak ngobrol gitu. Saya juga suka kasih sedikit firman Tuhan lah, maksudnya gitu ya. Dia juga lihatlah kehidupan kita gimana gitu, biarlah kita jadi berkat. Nah, ternyata saya baru tahu gitu, maksudnya ya inilah, maksudnya dia juga kayak malu ke saya ngomong. Saya sampai terenyuh gitu. Baru kali ini saya baru yang namanya nemuin orang nggak makan 2 hari. Saya juga kaget, saya bilang kenapa, maksudnya kok kamu nggak ngomong gitu ke saya. Saya malu saya kok, katanya gitu ya. Dia malu ke saya gitu mau ngomongnya. Saya dapat informasi dari papanya gitu, papanya datang ke saya, maksudnya butuh bantuan gitu. Pas saya dengar gitu, ternyata benar anak ini nggak ngomong. Maksud saya juga bingung kenapa nggak ngomong gitu ke saya gitu. Nah, dari situlah saya tahu bahwa memang keadaan sekarang tuh nggak bisa dikatakan keadaan yang mudah gitu untuk kita semua gitu ya. Kita yang di dalam Tuhan aja maksudnya masih dapat kena imbasnya gitu, apalagi mereka yang di luar Tuhan gitu, yang sebenarnya dia cuma ngandelin kemampuan dia, keahlian yang dia tahu, kepintaran yang dia tahu, tetapi kan ada batasnya manusia tuh gitu. Ternyata saya diingatin lagi sama Tuhan tentang ucapan syukur ini gitu, ucapan syukur, dan kita harus bertahan sampai hari kesudahan walaupun memang sulit gitu bapak-bapak, ibu-ibu. Kita nggak mudah loh ngelewatin hidup sekarang gitu, tetapi kita harus percaya terus, kita harus mengandalkan Tuhan. Terkadang kita kan berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya udah setia sama Tuhan, harusnya Tuhan dong jaga hidup saya gitu ya, harusnya Tuhan dong kendalin hidup saya, harusnya Tuhan dong berkati saya. Tapi kenapa kita masih bisa dikasih sama Tuhan tuh pencobaan-pencobaan gitu. Dan pencobaan ini emang gak mungkin kita bisa lewati kalau misalkan kita nggak bersama Tuhan. Karena itu orang yang di luar Tuhan banyak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tak lihat di berita, banyak orang sekarang yang depresi, terutama jadi orang ODGJ, mohon maaf, banyak gitu ibu-ibu. Terus kedua, kalau dia nggak kuat-kuat, ada utang, kelilit hutang, slot misalkan apa, ada yang meninggal. Di tempat saya ada ibu-ibu, bapak-bapak meninggal kadang-kadang dia kelilit hutang karena judi slot itu tuh. Jadi bapak-bapak ibu yang main judi slot, mohon maaf gitu ya, harus bertobat gitu, itu nggak baik gitu. Nah, next, karena banyak korbannya itu ya. Saya sedikit kutip kata-kata dari Presiden Amerika John F. Kennedy. Dia pernah berkata seperti ini, jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan gitu kepada kamu, tetapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan kepada negaramu. Tetapi saya akan rubah kata-kata ini untuk Tuhan. Jadi jangan tanyakan apa yang Tuhan berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan. Terkadang kita sebagai anak Tuhan atau umat Kristen gitu, kita merasa bahwa kita sudah menerima Tuhan, menerima Kristus gitu.
Sehingga kita cuman menjalani kehidupan kita ya merasa kita enjoy aja. Mungkin dengan keadaan yang tadi saya bilang, dengan keadaan kita punya ekonomi, misalkan kita nggak ada yang dikhawatirin, kita mengandalkan Tuhan tuh kayaknya beberapa persen, bukan nggak mengandalkan Tuhan ya, mungkin mengandalkan Tuhan beberapa persen, nggak sepenuhnya gitu. Sehingga kita masih mengcombine gitu intervensi Tuhan tuh kayaknya, ataupun yang dirasakan sama kita tuh kayaknya biasa-biasa aja gitu. Misalkan kalau misalkan Tuhan, kita lagi sakit, saat Tuhan kasih sembuh gitu, kayaknya oh ya Tuhan Yesus terima kasih atas itu. Tetapi beda halnya sama orang-orang yang benar-benar mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Saya dulu waktu masih muda gitu ya, hidup saya tuh banyak tergantung sama Tuhan gitu. Karena emang basic keluarga saya tuh bukan orang yang berada. Saya hidup tuh kan cuman sama orang tua cewek doang gitu. Di umur 3 tahun atau 4 tahun orang tua laki saya udah gak ada gitu. Sehingga saya nih yang biasa di rumah tuh bantuin mama gitu ya. Pagi-pagi saya udah marutin kelapa, beli kelapa ke pasar gitu ya. Sehingga saya lihat tuh perjuangan orang tua tuh kayaknya luar biasa gitu. Walaupun cewek, mama saya kalau misalkan ada plafon yang bocor gitu ya, kadang-kadang sampai naik deh tuh ke atas ini, saking nggak ada yang bisa disuruh gitu. Nah gitu. Karena dulu kalau abang dulu hidupnya di luar dia, yang sama mama ya saya gitu, sama kakak saya yang cewek. Nah, saya lihat perjuangan seorang ibu tuh luar biasa gitu. Untuk mensejahterakan anak-anaknya gitu. Nah, dulu saya nggak ngerti. Maksudnya saya selalu nuntut ke mama saya gitu. Ma, gitu misalkan. Saya dulu kan suka basket gitu ya. Jadi nuntut. Sepatu katanya udah lama nggak diganti-ganti, ini sepatu nih gitu. Udah jebol-jebol ya. Selalu nuntut gitu ke orang tua gitu. Karena kita tahu lah ya, orang tua, saya anak gitu ya. Ya penuhilah kebutuhan saya. Padahal saya lihat gitu mama tuh kalau cari uang tuh susah gitu, maksudnya kadang-kadang dia ngumpulin, belain buat anak-anaknya gitu ya. Buat bayar sekolah aja susah gitu, apalagi buat beli yang lain-lain gitu. Yang penting kita bisa makan aja, puji Tuhan gitu. Nah, di suatu saat mama kan sakit tuh, mama nggak ada. Baru tuh saya ngerasain, maksudnya nggak ada yang bisa saya mintain gitu, nggak ada yang bisa jadi andalan saya gitu. Karena mau nggak mau saya harus berharap sama Tuhan gitu. Nah, dari sini saya belajar gitu. Ternyata kita sebagai anak yang ngerasa sebagai anaknya Tuhan, itu jangan tugasnya nuntut terus gitu. Jangan minta terus sama Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan akan jawab sesuai dengan kebutuhannya biasanya gitu. Tetapi kadang-kadang kita nggak bersyukur dengan keadaan kita. Kita cuman sama Tuhan tuh say hello aja gitu. Tuhan saya mau makan, berkati saya. Tuhan saya mau tidur, berkati saya. Udah gitu doang berkati saya gitu. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita nggak mengandalkan Tuhan gitu. Kita cuma ada butuhnya aja minta ke Tuhan gitu. Dan kita nggak menyadari bahwa Tuhan ngasih kita tuh kayak emang udah bagiannya lah Tuhan berkati saya gitu. Tetapi kita nggak pernah mikirin apa sih kerinduan Tuhan, apa sih yang kita bisa kasih buat Tuhan. Duit misalkan, Tuhan mau lebih kaya dari kita ya. Terus pemikiran, ya Tuhan mau lebih agung dari kita gitu. Terus waktu kita, ya Tuhan yang punya waktu gitu. Kadang-kadang kalau kita melakukan apapun gitu di hadapan Tuhan, sebenarnya masih belum bisa membayar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih bisa bernapas pada hari ini aja, sebenarnya suatu mukjizat daripada Tuhan. Dan saya mau mengingatkan gitu, pada hari ini
tetaplah gitu. Kita harus mengerti. Yang pertama kita belajar dari yang terlebih yang pertama adalah kita harus tahu mau Tuhan dalam hidup kita tuh apa. Dan kita harus bisa tanya sama Tuhan, apa sih yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan maksimalkan apa yang kita punya dan maksimalkan apa yang kita dapat saat ini untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, yuk sama-sama kita juga belajar untuk berpikir positif. Kita harus berpikir hal-hal yang baik gitu. Jangan juga kita berpikir tentang hari-hari yang lalu, bicara tentang kesalahan orang, bicara tentang kesusahan kita. Biarin kesusahan kita hari ini ada porsinya, besok masih ada lagi kesusahan. Tapi di dalam Tuhan kita harus selalu ada pengharapan. Amin. Kita harus berjuang. Yes. Mungkin kalau kita bicara berjuang untuk yang lain kita belum, tapi kita berjuang untuk iman kita. Kita berjuang minimal untuk keluarga kita. Ada keluarga kita yang belum diselamatkan, itu perjuangan kita. Minimal kita bisa share firman-firman gitu ke mereka. Dan yang ketiga adalah kita belajar untuk setia. Apapun yang Tuhan kasih ke dalam kehidupan kita, mau hal-hal kecil gitu, biarlah hal-hal kecil itu menjadi hal-hal yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan gitu. Mau kita bicara, misalkan kita cuma dikasih usaha kecil, ya setia kita dari usaha kecil itu. Sehingga nanti juga Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tambah-tambahkan lagi dari yang kecil menjadi yang besar. Tapi jangan harap kita nggak setia dari hal yang kecil, kita mau minta yang besar. Karena Tuhan tahu kapasitas hidup kita gitu. Takutnya kita saat kita dikasih besar, kita lupa dari Tuhan. Tuhan lebih sayang iman kita, hidup kita daripada harta yang Tuhan kasih gitu. Tuhan bisa aja kasih yang besar, tapi kalau kita tinggalkan Tuhan percuma gitu. Nah, next lanjutnya. Nah, ini ada 2 Tawari 15 ayat 7, saya bacakan ya untuk Bapak-bapak Ibu. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kadang-kadang kita tuh hidup di dalam Tuhan tuh hidup benar tuh susah gitu, susah banget gitu. Kadang-kadang kita melihat orang yang hidup di luar Tuhan tuh enak gitu. Tetapi memang itulah yang jadi suatu poin buat kita. Karena saat kita tetap semangat di dalam keterpurukan kita sudah tahu janjinya. Kita hidup tuh bukan di dunia ini saja, tetapi kita hidup nanti untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup tuh bukan cuman ya kita bisa di dunia ini, tetapi kita kan ingin ke surga, bahasanya kan gitu ya. Bahasa singkatnya surga. Dan upah yang Tuhan beri itu bukan bicara tentang sementara, tapi tentang kekekalan. Jadi sesulit apapun, sesusah apapun kita hidup dalam Tuhan, kita sama-sama belajar Bapak-bapak Ibu-ibu, kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan bahwa kita berusaha selalu untuk menjadi umat sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi cuman saya mau tegaskan, mungkin agak sulit gitu untuk kita hidup benar begitu. Tetapi bersama Tuhan kita akan bisa menjalani itu. Yang tadinya impossible jadi possible gitu. Jadi kita yakin dan percaya kalau Tuhan ada bersama kita, kita bisa melewati semuanya. Amin. Firman Tuhan saya cukup sampai di sini. Saya undang untuk musik. Ada kita nyanyikan lagu Engkaulah kekuatan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan
yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan, kami banyak kekurangan. Kami tahu juga Tuhan, kami tidak mampu Tuhan menjalani semuanya tanpa Engkau Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Dan kami mohon ampunan daripada Engkau Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan Roh Kudus ke dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang memuatkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan kemampuan pikiran kami Tuhan. Pikiran kami terbatas Tuhan. Tetapi semuanya ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Adapun kesulitan-kesulitan pada hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberi hikmat pada kami untuk kami bisa menemukan jalan keluar Tuhan. Dan berikan hati untuk kami Tuhan untuk tetap tunduk tulus Tuhan ke hadapan Engkau Tuhan. Dan berikan hati kami Tuhan yang senantiasa bersyukur dalam kehidupan